من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ayuhal ikhwah azakumullah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla atas segala kenikmatannya, terlebih kenikmatan al-iman wal Islam. Lebih dari itu kenikmatan duduk di tempat ini di dalam rangka at-tafaqquh fid din. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Baik, pada pertemuan sebelumnya telah kita membahas sebagian dari syarah dari hadis yang ke-23 ini. Disebutkan bahwasanya at-tahur tersebut merupakan syatrul iman, perbuatan mensucikan diri merupakan setengah dari al-iman. Kemudian jelaskan al-iman yang diinginkan di sini adalah syariat-syariat agama ini, sehingga perbuatan mensucikan diri yang dipahami oleh fuqaha dengan menghilangkan hadas kecil dan hadas besar, kemudian menghilangkan najasah, itu dikatakan sebagai setengah dari syariat agama ini. Setengah dari syariat agama ini. Ya. Disebabkan kesucian di dalam hamba tersebut, kesucian yang terjadi di dalam hamba tersebut, itu ada dua tempat. Kesucian yang ada di zahir tubuhnya dan kesucian yang ada pada batin tubuhnya. Adapun zahirnya, maka at-tatahhur, bersuci yang telah ma'ruf ya oleh kalangan al-fuqaha. Adapun pada batinnya, seluruhnya syariat-syariat Islam selain bersuci tersebut. Seluruhnya syariat-syariat Islam selain bersuci tersebut yang kemudian akan mensucikan batin hamba tersebut, yang kemudian akan mensucikan batin hamba tersebut. Kemudian kata beliau, wa qauluhu, dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma baina as-sama'i wal ard. Dan ucapan subhanallah serta alhamdulillah, keduanya tersebut tamla'an, pahalanya memenuhi ma baina as-sama'i wal ard, antara langit dan bumi. Atau tamla'u ma baina as-sama'i wal ard, atau salah satu dari keduanya itu memenuhi langit dan bumi. Ya, di sini menggunakan au menunjukkan ada keraguan yang terjadi pada rawi hadis tersebut, ya, tatkala dia menggunakan au. Apakah tamla'an ataukah tamla'u? Kata beliau, hakadha waqa'al hadithu ala syak 'inda Muslim. Demikianlah terjadi hadis tersebut, padanya keraguan yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Falahu tarkiban. Di dalam hadis tersebut ada dua susunan. Ya. Ada dua susunan.
Susunan yang pertama pada kalimat tamla'an, susunan yang kedua pada kalimat tamla'u. Kata beliau, ahaduhuma an yakuna al-muradu anna al-kalimatain makrunan tamla'ani ma baina as-sama'i wal ard. Yang pertama dari kalimat tamla'an, yang pelakunya adalah alif yang menunjukkan dua orang, yang kembalinya menunjukkan dua, kembalinya kepada subhanallah dan kembalinya kepada kalimat alhamdulillah. Kata beliau, diinginkan dari dua kalimat tersebut, dua kata tersebut, makrunatan, digandengkan, tatkala digandengkan keduanya, maka tamla'an ma bainas sama'i wal ard. Keduanya tersebut, ya, pahalanya memenuhi langit dan bumi. Memenuhi antara langit dan bumi. Ya. Digabungkan ucapan subhanallah walhamdulillah, itu memenuhi antara langit dan bumi pahalanya. Kemudian wal akhar, dan yang lainnya kalimat tamla'u, ya, yang dikatakan oleh rawi tersebut menukilkan ucapannya Rasulullah SAW, katanya tamla'u. Dengan pelakunya adalah hiya, ya, pelakunya adalah hiya, yang kembali masing-masing dari kata tersebut subhanallah, ya, dan kata walhamdulillah. Kata beliau, antakuna kullun wahidin minhuma tamla'u ma baina as-sama'i wal ard. Masing-masing dari ucapan zikir tersebut subhanallah dan alhamdulillah itu pahalanya bagaikan memenuhi langit dan bumi, antara langit dan bumi. Jadi maksudnya adalah ucapan subhanallah saja itu sudah memenuhi antara langit dan bumi. Demikian pula walhamdulillah juga memenuhi antara langit dan bumi. Sehingga kalau digabungkan lebih banyak lagi dibandingkan ungkapan yang pertama tadi, ya. Ini kalau kita lihat maknanya. Baik. Kata beliau, fa'alal awal, maka berdasarkan susunan yang pertama, yaitu adalah apa? Tamla'an, ya. Pelakunya menggunakan alif yang kemudian kembali kepada dua, subhanallah dan alhamdulillah. Kata beliau, subhanallah walhamdulillah, yaitu subhanallah walhamdulillah, tamla'an, keduanya tersebut memenuhi ma bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi pahalanya. Wa ala tsani, dan berdasarkan arti untuk tamla'an, tamla'u, kata yang pertama, yaitu subhanallah. Kalimat subhanallah itu tamla'u, memenuhi ma bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi. Wa kadzalika alhamdulillah, demikian pula kalimat alhamdulillah itu memenuhi antara langit dan bumi. Ya, berarti lebih besar, ya. Lebih besar pahalanya. Baik. Tapi kalau kita katakan yang kedua, wa kadzalika alhamdulillah, kalimat alhamdulillah itu memenuhi langit dan bumi, berarti bertentangan dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah tamla'u al-mizan. Ya. Sementara al-mizan lebih besar dibandingkan antara langit dan bumi. Ya. Lebih besar dibandingkan antara langit dan bumi. Ya, ini menunjukkan apa? Ada sesuatu di dalamnya. Ya, ditambah lagi ada di situ, ada keraguan dari rawi tersebut. Ya, dan ternyata ya ada dalam riwayat yang lain sebagaimana beliau akan sebutkan di sini. Ya, bukan lafaz apa? Subhanallah walhamdulillah, ya, yang memenuhi antara langit dan bumi. Yaitu kata beliau, wa waqa'a fi riwayatin Nasa'i, dan telah terjadi di dalam riwayat An-Nasa'i wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah fi hadzal hadis, di dalam hadis ini. Sama hadisnya, ya, tapi diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Itu dengan lafaz wa tasbihu, menggantikan kalimat apa?
wa subhanallah walhamdulillah, ya, menggantikan kalimat wa subhanallah walhamdulillah dengan kalimat wat tasbihu wat takbiru, ucapan tasbih yaitu apa? Subhanallah. Wat takbir yaitu adalah apa? Allahu akbar. Yamla'ani, keduanya jika digabungkan itu yamla'an, pahalanya memenuhi ma bainas samai wal ard, antara langit dan bumi. Kemudian beliau akan membahas bagaimana tentang hadis ini, ya. Dari sisi kekuatannya dibandingkan yang pertama, ya. Dan dari sisi juga maknanya dibandingkan yang pertama yang disebutkan oleh Muslim di dalam sahihnya. Kata beliau, wa hadzal lafdhu 'indahuma asahhu min jihataini. Ya. Dan lafaz ini yaitu ucapan wat tasbihu wat takbiru yamla'ani ma baina as-sama'i wal ard, itu indahuma di sisi An-Nasai wa Ibnu Majah, maksudnya adalah yang diriwayatkan oleh An-Nasai dan Ibnu Majah itu as-sahhu, kata beliau, lebih sahih, ya, dibandingkan apa yang diriwayatkan oleh Muslim dengan kalimat wa subhanallah walhamdulillah. Baik, bin jihataini, lebih sahih ditinjau dari dua sisi, ya. Ihdahuma, sisi yang pertama, min jihati ar-riwayah, dari sisi periwayatan hadis tersebut, fa innahu asahhu, maka sesungguhnya hadis tersebut oleh Nasai dan Ibnu Majah lebih asah, lebih sahih. Kenapa? Fa huwa awsaqu rijalan wa asbatu ittisalan min riwayati Muslim. Para rawi-rawinya yang meriwayatkan hadis tersebut itu lebih awsaq, lebih thiqah, terpercaya, wa asbat ittisalan, dan lebih mantap akan bersambungnya periwayatannya, ya, dibandingkan Muslim, ya, dibandingkan Muslim. Taib. Kata beliau untuk pembahasan ini, wa taqdimu Muslim ala sunani huwa fil jumlah, ya, dan mendahulukan Muslim dibandingkan Sunan An-Nasai misalnya Ibnu Majah dari sisi kekuatan riwayat itu secara keseluruhan, ya, secara keseluruhan global demikianlah keadaannya, itu lebih kuat, ya. Akan tetapi ada beberapa hadis yang itu lebih kuat An-Nasai ataukah Ibnu Majah dibandingkan Muslim. Kata beliau, wala yaqtadi an yakuna kullu haditsin fihi asahhu min nadhirihi indahum, ya. Dan tidaklah mengharuskan dari ungkapan secara jumlah tersebut keseluruhan Muslim lebih kuat dibandingkan Sunan, itu tidaklah mengharuskan seluruh hadis yang ada pada Sahih Muslim tersebut itu lebih sahih dibandingkan yang nadhirihi, yang sebandingnya indahum, di sisi ashabus sunan, di sisi ashabus sunan, ya, An-Nasa'ika ataukah Ibnu Majah. Fattaqdimu kulliyun la tafsiliyun, maka, ya, mendahulukan, mengutamakan akan kekuatan riwayatnya Muslim, taib, itu secara kulli, secara mujmal, wala tafsiliyun, bukan secara tafsil, ya, hadis per hadis. Paham? Bukan secara tafsil, hadis per hadis, riwayat per riwayat. Taib. Ini sisi pertama kenapa kemudian apa yang diriwayatkan oleh An-Nasai dan Ibnu Majah tersebut lebih sahih dari sisi riwayat, ya, lebih kuat. Kemudian dari sisi yang lain kata beliau, wal ukhra min jihati dirayah, dari sisi, ya, ad-dirayah, pengetahuan dan pemahaman terhadap hadis tersebut. Kata beliau, fa innahu yab'ud an takuna alhamdulillah wahdaha tamla'ul mizan. Karena sesungguhnya perkara yang jauh tatkala alhamdulillah tersebut sendirinya saja dia tamla'ul mizan, ya, dia memenuhi timbangan, kama fi lafdzil hadis, sebagaimana di dalam lafaz hadis tersebut, fa idza dhammat ila tasbih naqasa qadruha, dan apabila dia digandengkan dengan tasbih maka berkurang kadarnya, fasarat mil'u ma baina samai wal ard, yang kemudian ia menjadi memenuhi antara langit dan bumi.
Lianna mil al-mizan a'zam mimma baina as-sama'i wal ard. Sedangkan ya karena mil al-mizan, terpenuhnya mizan tersebut itu lebih besar dibandingkan antara langit dan bumi. Dibandingkan antara langit dan bumi. Ya. Maksudnya adalah kalau kita katakan misalnya ya Subhanallah walhamdulillah dengan ungkapan tamla'u ma baina as-sama'i wal ard, maka walhamdulillah tersebut adalah apa? Itu memenuhi antara langit dan bumi, sedangkan bertentangan yang sebelumnya. Sebaliknya lagi, kalau kita katakan keduanya memenuhi langit dan bumi, maka akan berkurang, ya, lebih berkurang lagi keadaannya. Kalau digabungkan keduanya subhanallah alhamdulillah itu memenuhi langit dan bumi, tatkala kita sendirikan alhamdulillah berarti setengahnya, ya. Sedangkan bertentangan dengan yang sebelumnya walhamdulillah tamlaul mizan, ya, tamlaul mizan. Dalam keadaan mizan tersebut a'zam, lebih besar dibandingkan antara langit dan bumi. Wallahu a'lam. Baik. Fal muqaddamu huwa lafdzul waqi' 'inda an-Nasa'i wa Ibnu Majah. Maka yang didahulukan adalah bukan lagi apa? Riwayatnya Muslim, tetapi huwa lafdzul waqi' adalah lafaz yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah, ya. Dan Ibnu Majah yaitu ungkapan kata beliau anna tasbih wa takbir yamla'ani ma baina as-sama'i wal ard. Sesungguhnya tasbih, ucapan subhanallah, wa takbir, ucapan Allahu akbar, itu memenuhi antara langit dan bumi. Kemudian wa qauluhu, dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, was-salatu nurun was-shadaqatu burhanun was-sabru dhiya'un. Dan salat adalah cahaya, was-shadaqatu burhanun, sedangkan sedekah adalah burhan, was-sabru adalah dhiya'. Ini terjadi secara zahir, silang pendapat tentang makna nur, ya. Kemudian makna ad-dhiya. Taib. Kemudian makna burhan dari beberapa maraji'. Taib. Mereka kemudian mensyarah berdasarkan sudut pandang yang berbeda. Ya, kenapa dikatakan nur? Dari sudut pandang kemanfaatannya. Kemudian ada yang mensyarah lagi berdasarkan keadaan orang tersebut, ya, berdasarkan keadaan yang dirasakan orang tersebut tatkala dia melaksanakan salat, tatkala dia melaksanakan sedekah dan sebagainya. Ya. Misalnya Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan nur pada kalimat tersebut, ya, dengan cahaya tanpa penjelasan sebagaimana yang dijelaskan oleh sebagian para ulama mengatakan bahwasanya nur di situ adalah, ya, cahaya seperti cahaya matahari yang tidak menyengat, ya, oleh Syekh Shalih Al-Syekh. Taib. Kemudian oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan cahaya, ya, merupakan cahaya mutlak, apa saja cahayanya, ya. Kemudian selanjutnya burhan demikian pula oleh sebagian ulama mengatakan burhan adalah dalil. Nah, oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di sini mengatakan, ya, adalah cahaya yang terlihat pada matahari tersebut, ya, cahaya yang melimuti matahari tersebut tatkala terbitnya. Baik. Demikian pula ad-dhiya, terjadi pula perselisihan secara zahir oleh ulama. Ad-dhiya dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin adalah cahaya yang menyengat. Sedangkan zahir dari penjelasan Syekh Shalih, ya, oleh Syekh Shalih tadi Al-Syekh adalah cahaya yang menyengat, ya.
Sedangkan zahir dari apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di sini adalah cahaya yang menyinari duna ihraq, tanpa menyengat. Ya, tanpa menyengat. Taib, wallahu a'lam bishawab. Tapi penjelasan yang mudah dipahami adalah penjelasannya Syekh Shalih Al-Syekh rahimahullah, hafizahullah taala. Taib, penjelasan Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah. Taib, beliau mengatakan dengan penjelasan demikian keadaan. Penjelasannya adalah, kata beliau, as-salatu nurun. Ya, salat itu cahaya. Kenapa? Ya. Kenapa dikatakan cahaya? Sedangkan cahaya pada salat tersebut, ya, cahaya pada salat tersebut adalah cahaya yang tidak menyengat sebagaimana bulan. Ya, cahaya yang tidak panas dan tidak menyengat sebagaimana bulan. Ya, kan bulan kan waja'alal qamara nuran, kan gitu. Allah menjadikan bulan tersebut nur, cahaya. Kita lihat bagaimana cahayanya siapa? Cahayanya bulan tersebut, tidak menyengat, Taib. Waja'alal qamara fihinna nuran waja'ala syamsa siraja. Taib. Maka as-salah diumpamakan adalah cahaya yang tidak menyengat sebagaimana cahayanya bulan. Kenapa demikian? Karena di dalam salat tersebut ada tumaknina, ada ketenangan. Ya. Di dalam salat tersebut butuh yang namanya ketenangan sebagaimana cahaya bulan. Beda kalau cahaya matahari, kalau panas banget, Taib. Di dalamnya butuh yang namanya ketenangan. Kemudian berkaitan dengan sedekah, ya, Nabi SAW menjadikan burhanan, yaitu cahaya, ya, cahaya yang tidak menyengat, ya, cahaya yang sedikit menyengat, sedikit aja, ya, cahaya yang sedikit menyengat. Taib. Adapun ad-diya, yaitu cahaya yang menyengat panasnya, yang sangat menyengat, ya, kesabaran dikatakan dia karena cahayanya itu sangat menyengat. Taib. Jadi selisih perbedaan antara burhan dan ad-diya. Ya. Kenapa sedekah dikatakan burhan yang kemudian cahayanya sedikit menyengat? Karena demikianlah tatkala orang memberikan hartanya, ya, sementara hartanya tersebut adalah harta yang dicintai, ya, maka ada sedikit yang namanya kesukaran, ya, ada sedikit yang namanya kesukaran di dalam hati hamba untuk kemudian memberikannya. Tapi tidak sebagaimana kesabaran yang dikatakan panasnya dia lebih menyengat, ya, karena dia lebih butuh yang mananya kesukaran yang lebih, ya, lebih butuh yang namanya kesukaran yang lebih. Di dalam hadis yang lain, as-sabru tersebut ditafsirkan dengan as-saum, puasa. Demikianlah puasa, ya. Demikianlah puasa butuh kesabaran yang sangat, sehingga diumpamakan dengan dia. Diumpamakan dengan ad-diya adalah cahaya matahari yang sangat menyengat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian kata beliau, wa qawluhu was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru dhiya'un. Tamthilun. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut tamthilun li hadhil a'mal bimaqadiri ma laha minal inarah. Adalah untuk memberikan permisalan terhadap amalan-amalan tersebut, memberikan permisalan salat, kemudian sedekah, kemudian as-sabr, ya, dengan sesuai dengan kadar, ya, sesuai dengan kadar cahaya yang dimiliki dari amalan-amalan tersebut, kadar cahaya yang dimiliki oleh amalan tersebut, yang kemudian, ya, semakin besar cahayanya, semakin besar kemanfaatannya. Ya, beliau akan menjelaskan dari sisi kemanfaatannya, ya, dari sisi kemanfaatannya. Baik. Kata beliau, fahunna fi salasati maratib. Maka
pada cahaya tersebut, ada 3 tingkatan. Ulaha, yang pertama dari cahaya tersebut adalah an-nur an-mutlaq, cahaya yang secara mutlak. Cahaya apa saja yang secara mutlak. Wa huwa wasfus shalah, dan ini merupakan sifat untuk shalah. Sifat untuk salat. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu nurun. Ya, kenapa dikatakan cahaya secara mutlak itu sifat untuk salat? Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu nurun. Baik. Kemudian wasaniyatuha, dan yang kedua dari tingkatan cahaya tersebut adalah al-burhanu. Burhan. Wa huwa wasfus sadaqah, dan burhan tersebut disifati untuk sedekah. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, was-sadaqatu burhan, dan sedekah tersebut burhan. Apa makna burhan? Wal burhanu huwa syu'a'ul ladzi yali wajha syams muhitan bi qusriha. Kata beliau adalah syu'a', yaitu cahaya alladzi yali, yang berada di luar dari matahari tersebut, muhitan, yang menyelimuti matahari tersebut, bi kursiha, dengan bulatannya, menyelimuti pada bulatan matahari tersebut. Ini akan nampak tatkala apa? Terbit dan terbenam, akan nampak tuh kejelasan matahari dan cahaya yang bulatannya yang menyelimuti apa? Matahari tersebut. Itu yang dikatakan apa? Burhan. Ya. Kemanfaatannya beda dengan apa? Dengan cahaya secara mutlak, ya. Cahaya secara mutlak yang di atas tuh. Mungkin sinarnya enggak terlalu besar, ya. Tatkala terbit dan tatkala terbenam, ya. Baik. Kata beliau, al-halatu allati tahuffu bisyams min asy-syu'a'. Itu al-halatu, lingkaran cahaya yang menyelimuti asy-syams, matahari tersebut, min asy-syu'a', dari syu'a', dari cahayanya. Baik. Tahuffu adalah mengelilingi atau menyelimuti. Intinya adalah cahaya yang berada pada matahari tersebut, ya. Cahaya yang berada pada matahari tersebut. Wasalisatuha, dan yang ketiga dari tingkatan cahaya adalah ad-dhiya. Wa hiya fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, was-sabru dhiya'un, dan kesabaran adalah dhiya. Apa itu ad-dhiya? Kata beliau, wa huwa nur, dia adalah cahaya. Alladzi yakunu ma'ahu isyraqun, adalah cahaya yang menyinari, duna ihraq, tanpa ihraq, ya, tanpa menyengat. Ini dhiya. Isyraq adalah apa? Yang menyinari tanpa apa? Menyengat. Taib. Intinya dari apa yang beliau sebutkan di sini menunjukkan yang pertama adalah manfaatnya lebih besar, ya, manfaatnya lebih besar. Taib. Kedua, lebih kecil dari yang pertama, dan yang ketiga lebih kecil dari yang kedua, ya. Taib. Kata beliau, wa waqa fil jumlati tsalisati, dan telah terjadi lafaz hadis yang lain, taib, pada kalimat yang ketiga, yaitu was-sabru dhiya, was-sabru dhiya. Ada kalimat jumlah yang lain, ya, bukan dengan kalimat apa? As-sabru dhiya. Fi ba'di nusakhi Muslim, pada sebagian cetakan kopian Muslim, itu dengan ungkapan was-siyamu dhiya'un. Ya, dengan ungkapan apa? As-siyam dhiya. Ganti dari sabar, diganti dengan apa? As-siyam. Taib. Wa huwa mufassirun lis-sabr, dan kalimat as-siyam, kata siyam itu menjelaskan tentang as-sabr pada lafaz yang sebelumnya, ya, lafaz yang sebelumnya. Li'annahu fardun min afradihi. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya
ya siam tersebut, puasa tersebut bagian dari bagian-bagian kesabaran. Washtaharat nisbatus siyam, dan telah masyhur terkenal penisbahan penyandaran siam kepada as-sabr, lima fihi minal imsak wal masyaqqah bi fatmi an-nafsi an ma'lufatiha. Kenapa kemudian masyhur siam dikatakan juga sebagai kesabaran? Disebabkan karena puasa tersebut di dalamnya ada imsak, menahan diri, wal masyaqqah, ada kepayahan, bi fatri an-nafs, kepayahannya adalah dengan dia menahan dirinya dari perkara-perkara yang ma'lufatiha, perkara-perkara yang disenanginya, ya. Kata beliau, fahadil a'malu as-salisatu musyabbahatun bimaqadiriha minan anwari. Maka 3 jenis amalan ini, yaitu adalah apa? As-salah, kemudian as-sadaqah, kemudian as-sabr, itu musyabbahatun, diserupakan dengan bimaqadiriha minan anwar, diserupakan sesuai dengan kadar nilainya dengan cahaya-cahaya, ya, dengan cahaya tersebut. وهذا التشبيه له متعلقان dan penyerupaan ini, penyerupaan apa? Salat, sedekah, kemudian apa? Sabar, dengan cahaya tadi berdasarkan tingkatan-tingkatan cahaya. Baik. Itu memiliki dua keterkaitan. Ahaduhuma manfaatuha lil arwah fil hal. Kemanfaatannya untuk ruh fil hal, di dunia ini, ya, kemanfaatannya untuk ruh di dunia ini, ya. Wal akhar, dan yang kedua, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala tatkala ditimbang kelak nanti pada yaumul qiyamah. Itu hubungannya dari sisi apa? Kemanfaatannya. As-salah lebih besar kemanfaatannya dibandingkan apa? Sedekah, sebagaimana kemanfaatan nur lebih besar dibandingkan kemanfaatan burhan. Kan gitu. Kemudian kemanfaatan sedekah untuk ruh lebih besar, ya, dibandingkan as-sabr, as-siyam, ya, sebagaimana burhan lebih besar kemanfaatannya dibandingkan dhiya. Maksudnya gitu, ya. Wal akhar, dan yang kedua adalah pahalanya, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah. Kemudian beliau jelaskan dari dua keterkaitan tersebut, ya, dua keterkaitan untuk penyerupaan antara salah, sedekah, was-sabr dari tingkatan-tingkatan cahaya yang disebutkan. Famanfaatuha lirruh fil hali bimanzilati intifa'il qalbi nuri wal burhan wad dhiya. Maka kemanfaatannya, ya, untuk ruh, kemanfaatan amalan-amalan tersebut, ya, untuk ruh fil hal di dunia ini seperti kedudukan kemanfaatan, ya, yang dirasakan oleh makhluk terhadap cahaya, kemudian burhan, kemudian ad-dhiya. 3 jenis apa? 3 jenis dari apa namanya? Dari bentuk cahaya tersebut. Insyaallah dipahami. Jadi kemanfaatan 3 amalan tersebut sebagaimana kemanfaatan yang dirasakan makhluk oleh 3 jenis cahaya tersebut. Ya. Fantifa'uhum bin nur akbaru min intifa'ihim bil burhan. Maka kemanfaatan yang mereka rasakan makhluk terhadap cahaya itu lebih besar, ya, dibandingkan kemanfaatan yang mereka rasakan dari yang namanya burhan, ya, cahaya yang menyelimuti matahari tatkala terbit. Itu kan lebih kecil, ya, cahayanya. Wa intifa'uhum bil burhan akbaru min intifa'ihim bid dhiya. Dan kemanfaatan terhadap burhan yang mereka rasakan dari jenis cahaya yang disebutkan itu lebih besar dibandingkan ad-dhiya.
fatakunu as-salatu anfa. Kalau begitu demikian keadaannya, kalau dikiaskan, maka demikian pula salat itu anfa lirruh, lebih besar manfaatnya terhadap ruh minas sadaqah dibandingkan sedekah. Ya. Wa takunu sadaqah anfa lirruh minas sabar, dan demikian pula sedekah lebih besar kemanfaatannya ya dibandingkan as-sabar, sabar, yaitu as-siyam, Oleh karena itu urutannya adalah apa? Rukun Islam. Yang pertama adalah apa namanya? Syahadatu an la ilaha illallah. Kemudian wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum ramadan. Ya, urutannya karena kemanfaatnya lebih besar. Yang pertama apa? La ilaha illallah, lebih besar ini. Menyelamatkan dari apa? Api neraka, masuk ke dalam surga. Kemudian apa? As-salah, kemudian az-zakah, kemudian as-shaum. Kemudian as-shaum, demikian pula 3 jenis cahaya yang disebutkan. Demikian pula 3 jenis cahaya yang disebutkan, itu juga kemanfaatannya berbeda. Ya. Kata beliau, wa amma manfaatuha fil ajr indal ma'al. Adapun kemanfaatannya yang didapati hamba tersebut terhadap amalan-amalan yang dilakukan tersebut tadi, 3 jenis amalan tadi, dari sisi pahala indal ma'al, tatkala yaumul qiyamah nanti, fayakunu bi'tibari ma yahuruhu al-'abdu minha minal ajr ala hadhil a'mal. Maka itu sesuai dengan apa yang didapati hamba tersebut dari pahala yang dia dapati di dalam melaksanakan amalan-amalan tersebut. Fahiya murattabatun fi ujuriha fil ma'al ala wajhil mathur fil hadis. Maka ya amalan-amalan tersebut dari sisi pahalanya itu berurutan memiliki tingkatan berdasarkan apa yang disebutkan dalam hadis, yang hal tersebut dia akan dapati pada yaumul qiyamah nanti. Kemudian kata beliau, wa mulahadhu hadzal ma'na fil amrayni al-madhkuraini yuqawi anna qawli sallallahu alaihi wasallam was-sabru diya. Kemudian jika kita meninjau pada makna ini berkaitan pada 2 perkara yang disebutkan, ya, berkaitan pada 2 perkara yang disebutkan, itu menguatkan bahwasanya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sabar tersebut dia menggunakan al pada kata as-sabar yang merupakan ahdiyatun, ya, merupakan al-ahdiyah yang telah ma'ruf, yang diketahui, yuradu biha as-siyam, yang diinginkan dengannya adalah as-siyam, ya. Yang diinginkan dengannya adalah as-siyam, kama waqa'at fi ba'di nusakh sahih Muslim, sebagaimana yang terjadi pada sebagian cetakan sahih Muslim, itu tidak menggunakan as-sabar tapi menggunakan apa? As-siyam. Li'annahu yunazzalu tilkal manzilata fi manfaatihi lirruh wa tarbiyati wa tartibihi fil ajr. Karena sesungguhnya ya yunazzalu, sabar tersebut atau siyam tersebut, ya, puasa tersebut itu diposisikan pada tingkatan as-sabar, ya, puasa tersebut diposisikan pada tingkatan as-sabar berdasarkan kemanfaatannya pada ruh dan urutan pahalanya dibandingkan apa namanya? As-salah, kemudian apa? As-sadaqah, ya, dibandingkan as-salah kemudian as-sadaqah. Jadi apa namanya? Pas kalau kita katakan as-sabar itu adalah as-siyam, ya. Karena sudah pas posisinya jika ditinjau dari amalan yang disebutkan sebelumnya apa? As-salah, kemudian apa? As-sadaqah, kemudian apa? As-sadaqah, ya. Kata beliau, wallahu alam. Ya, demikian apa yang dapat kita jelaskan pada syarah beliau ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Ya. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.